etika bisnis itu sangat penting untuk mempertahankan loyalitas dari stakeholder. Kalau orang bilang ya pembeli itu saja, ya itu yang harus diperhatikan betul, sehingga pelanggan ini bisa menjadi pelanggan dalam waktu atau dalam kurun waktu yang panjang. Ya, karena semua kebutuhan perusahaan itu sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Ya, terdapat dua stakeholder, yaitu internal dan eksternal. Nah, internalnya apa? Ya, tergantung kepada skala usaha. Nah, kalau usahanya kecil, ya tentu stakeholder yang internalnya biasanya makanya di situ ada permainan dalam berbisnis, nah, dalam formal, legal formalnya, maka ditentulah yang ada namanya PP, PT gitu. Nah itu yang kalau CV itu tentu terkait dengan usaha yang dibangun pribadi-pribadi. Ya, kemudian ada kumpulan orang itu yang disebutnya firma. Jadi para pemodal ini mendirikan sebuah usaha dengan patungan modalnya yang tergabung jadi satu usaha firma dalam PT. Nah, itu semua mempunyai konsekuensi hukum. Ya, kalau umpamanya CV ini bangkrut, nah, untuk membayar kewajiban-kewajibannya, tentu harta pribadinya terbawa untuk menyelesaikan. Kalau seandainya terjadi apa-apa dan timbul kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Nah, kalau PT, nah ini bedanya. Kalau PT kan, umpamanya pilot, ya sudah aset dari perusahaan tersebut yang kemudian menjadi jaminan dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak sampai kepada harta pribadi. Karena kalau PT ini itu tentu menempatkan orang-orang di dalam mengelola ini akan berbeda dengan pemilik perusahaan. Jadi kalau PT biasanya mengangkat orang-orang profesional untuk menjalankan sebuah usahanya. Tapi kalau CV atau perusahaan pribadi, nah tentu selaku pemilik, nah biasanya juga menjalankan usahanya sendiri. Ya. Nah, tentu yang mana kalau kita ada di dalam sebuah perusahaan yang besar, ya, tentu apalagi pimpinan, ya, pimpinan ini kan bisa pimpinan yang rendah, menengah, pimpinan tinggi, gitu. Ada posisi-posisi yang berbeda tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, itu kalau besar tentu investasi itu diambil dari pihak lain. Ya, kalau pemilik akan beda dengan pelaksana. Ya, direktur-direktur itu biasanya ya orang-orang profesional. Kemudian pemilik modalnya orang lain lagi. Apalagi perusahaan-perusahaan yang publik, perusahaan-perusahaan tersebut tentu modalnya dari penjualan saham, sekaligus juga modal-modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Ya, ada yang jual pada pihak-pihak lain, yang kemudian juga menjadi pemilik ya, itu. Makanya ada kewenangan yang paling tinggi. Nah, di situ biasanya ada rapat pemegang saham. Ya.
rapat pemegang saham APS. Itu keputusannya di situ dalam mengelola bisnisnya. Itu harus diperhatikan investor ini. Ya, direktur ini kalau jadi direktur kalau tidak memperhatikan investor ya gimana? Nanti bisa tidak optimal dalam melaksanakan perusahaannya, makanya seringkali ya direktur diganti, ada yang mungkin lebih cocok, lebih tepat atau lebih itu untuk mengelola perusahaannya. Nah, ini kalian bisa memperhatikan gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mana kan di sana ya, perusahaan bisa tradisional, ada perusahaan modern ya, kaitannya dengan memanage ya, mengelola sebuah usaha. Makanya juga melebar lagi perusahaan-perusahaan yang ala timur itu ya, perusahaan yang kelola secara manajemen tradisional ini mewakili negara timur, negara misalnya komunis ya, Cina misalkan, itu perusahaan-perusahaannya seringkali dikelola tradisional. Jadi orang-orangnya itu kelompok keluarga itu untuk melaksanakan usahanya. Ya, jadi kalau yang perusahaan-perusahaan barat itu yang modern itu menempatkan orang-orang yang profesional, tidak ada hubungannya secara keluarga ya, secara turunan ya. Nah, jadi di luar sesuai dengan kompetensi. Nah, ada juga karyawan dan juga kaitan dengan manajemen yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi itu internal, makanya itu gejolak-gejolak dalam sebuah perusahaan. Nah, itu gimana untuk menyelesaikannya, apakah masalah tuntutannya perhatikan ya, apa dari teknologinya yang dirubah, nah itu harus kajian-kajian ya. Ada sebuah perusahaan karyawannya demo gara-gara mesinnya diganti dengan sistem yang baru. Nah, seringkali terjadi yang tadinya bekerja sambil duduk ya, kemudian diganti sambil berdiri ya, selama bekerja berdiri terus. Nah, itu karena nggak biasa, maka ada protes gitu ya. Dan mungkin dari pihak pimpinan ini bahwa menurut kajian ya, efisiensi dari sebuah pekerjaan gitu, SDM-nya itu, nah ternyata yang efisien itu bekerja sambil berdiri. Nah, produksi biasanya ini bagian produksi operator. Kalau duduk kurang nih, makanya itu kemudian diganti. Penggantiannya tidak disosialisasikan atau bagaimana, komunikasinya tidak bagus ya, protes gitu. Ya kalau demo mogok produksi terganggu. Nah tentu ya itu penyelesaiannya tergantung ya, bisa lama bisa cepat gitu. Itu ada. Nah lalu eksternalnya ya, pelanggan. Nah, kalau suatu usaha tentu upaya bagaimana perusahaan tersebut bisa melaksanakan usahanya selama mungkin ya, dengan rentang waktu yang selama mungkin. Makanya di negara-negara maju itu perusahaannya sampai banyak generasi kan. Ada yang didirikan pada tahun 1905, ada yang lebih lama lagi ya. Itu membuktikan dia bekerja eksis ya,
perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang lama, kemudian bisa diturunkan, diwariskan pada generasi berikutnya, turun temurun gitu. Nah ini di kita di negara-negara berkembang umumnya enggak lah, masih ada ya. Ada nanti ya. Jadi apa yang dipikir, apa yang dilakukan untuk demi tadi bagaimana pelanggan ini bisa nyaman, bisa percaya gitu. Kan ini katanya dengan kepercayaan. Ya, maka itu ada upaya brand minded ya. Image orang itu kalau dengar dan lihat produk ini ya, itu sudah terpercaya gitu. Nah, makanya kalau pelanggan ini, kalau yang mudah itu otomotif ya, otomotif. Makanya kalau ada merek-merek baru, ya susah sekali untuk tembus kepada pasar. Karena belum saya ini kira-kira kalau dipakai nanti perawatannya susah tidak. Makanya ada istilah dalam satu usaha memperhatikan sampai kepada warna buat. Jadi tidak hanya teknologi saja yang kemudian bisa diterima, tetapi bagaimana setelah dijual itu bagaimana? Kalau sampai nanti ternyata merawatnya susah, cepatnya untuk mengganti memperbaiki susah, kemudian tidak setiap orang bisa, ya itu banyak ya hambatan gitu, hambatan di pasar gitu. Kayak sekarang ya lihat aja kalau otomotif misalnya apa mesin pakai energi listrik misalkan, ya kan sampai sekarang ya masih apa perkembangannya tidak cepat ya, karena kan penerimaan pada barang yang diproduksi itu ya pelanggan belum yakin benar, apalagi kaitannya sama perusahaan, nama perusahaannya sendiri menjadi jaminan itu. Ya dulu pengalihan dari minyak tanah ke gas itu susah kan? Nah, susah. Tapi sekarang sebenarnya sudah terbiasa menggunakannya, nah sehingga bisa memilih. Ya tapi itu kaitan dengan sumber daya yang dikendalikan oleh pemerintah, akan beda dengan sumber daya yang bebas. Ya bebas dalam itu bersaing bebas, mengalokasikannya juga bebas. Tapi biasanya kalau yang energi atau sumber daya alam yang dikuasai oleh negara itu biasanya ya apa namanya alokasinya ditentukan. Ya kalau seperti BBM aja kan tidak, pengadaannya tidak bebas. Apalagi kemarin ya kalian lebaran kemana jalan butuh bensin, nah itu didata, tidak sembarang bisa asal punya duit, enggak ya, ada yang dibatasi 100, ada yang 200, ada yang 300 ya, boleh banyak-banyak, beda ya. Itu terkendali, jadi ya harus pun juga terkendali. Tapi kalau yang sumber daya yang lain ya apa namanya kaitan dengan bukan menguasai aset itu orang banyak, ya itu bebas, itu bebas harga, bebas jumlah, asal jangan dengan niat menumpuk barang, menimbun barang, biarin pelanggannya untuk terikat sama saya, kemudian ditimbun, orang lain nggak dapat barang, ya hanya banyak pelanggan yang terpaksa membeli ke sini karena di luar tidak ada barangnya. Itu tidak boleh, tidak sehat, tidak etis, karena mematikan usaha lain.
Kemudian ada dia dagang, ada pemasok, ya kan? Pemasok itu pensuplai sudah harus, makanya itu kan perusahaan ini bergerak dalam perusahaan hulu atau perusahaan hilir. Nah, rentang antara hulu dan hilir, nah itu peluang untuk kita masuk. Mau main di mana? Mau main di hilir, atau main di tengah, atau main di hulu. Ya, kalau di hulu kan baku, kalau di tengah bahan setengah. Jadi kalau di hilir, nah, itu langsung memakai ya, konsumen. Nah, konsumen ini bisa mana kalau kita usahanya usaha dagang, bisa sebagai agen, bisa sebagai distributor, atau sebagai pengecer kan gitu. Nah, artinya yang kita masuk ke situ, nah tinggal skala usahanya mau seperti apa, apakah itu satu jenis barang atau beberapa barang atau banyak barang. Ya, kalau kita bisnisnya dagang bahan pangan, oh banyak kali bahan pangan, jenisnya banyak, macamnya banyak. Nah, kalau produksi pun juga ya, yang terpilih apa, mau produksi apa. Gitu. Ya, kita kalau mau bergerak dalam bidang bisnis pertanian, ya tentu kami kita apakah mulainya dari awal tanam, ya menanam sampai menjual dalam bentuk apa, mentah atau jadi. Gitu. Ya, kalau misalnya punya kebun tanam ikan teh, nah teh ini mau sampai apa gitu kita jual. Ada itu nanam, panen, kemudian diolah, apa diolahnya pengeringan sampai pencecahan bisa. Itu dari setengah jadi untuk suplai ke pabrik rokok ya, atau kemana lah. Padi juga begitu ya, bukan sekedar menjual padi tetapi menjual tepung beras. Jadi dari mulai tanam, kemudian panen, kemudian diolah, itu pengolahannya bisa sampai ke tepung. Wah, ada merek tertentu yang terkenal kan sampai sekarang ada itu. Tapi kan biasanya kalau bahan-bahan pangan pokok itu marginnya kecil, tapi omsetnya besar. Nah, tinggal mainnya kan ya, angkutannya itu murah, angkutannya itu biasanya ya besar-besar karena yang diangkut barang yang besar, volumenya berat. Tapi nilainya ya kan nilainya relatif lebih rendah. Itu kalau bahan pangan pokok gitu ya. Banyak gula pasir, beras, jagung atau kedelai atau apa. Itu ya pengangkutannya nggak bisa kendaraan kecil-kecil karena itu tidak efisien. Nah, marginnya kecil juga. Tapi dalam jumlah yang banyak, ya harapannya bisa mendapat keuntungan yang besar. Makanya di angkutan itu dimodif bagaimana untuk bisa efisien di dalam transportasi bahan-bahan tadi itu. Nah, kan modelnya sekarang kalau bahan ada truk ya, truk gandengan itu sudah nggak layak sebenarnya, kan? Merusak jalan itu. Makanya pakai trailer. Nah, trailer tumbuh kendaraannya kan banyak tuh, rodanya banyak, tumbuhnya banyak. Jadi terdistribusi, jadi tidak membebani satu titik atau berapa titik jalan. Yang tinggal rusak, beban berat, tumbuh kendaraannya sedikit. Ya, tumbuhan terhadap satu titik jalan itu kan akan berat ya. Nah, makanya kan coba
kalian perhatikan, seringkali jalan raya kok keriting, gelombang. Nah, itu akibat dari beban yang berat dengan model tadi. Kalau trailer, trailer kontainer, rodanya banyak kan, tunggu rodanya banyak. Nah, kemudian juga harus diperhatikan eksternal ini dari pihak pemerintah. Nah, pemerintah ini kan pengawasan terhadap sistem perekonomian, termasuk usaha di dalamnya, bisnis yang ada di dalam usaha pertanian juga perlu diawasi, apalagi terkait dengan pangan. Ya, apalagi kalau kita ekspor itu luar biasa pengetatannya. Ya, karena di sana bahan pangan ini yang harapannya dimakan orang itu harus betul-betul sehat, ya, terbebas dari B3. B3 itu apa saja? Ya, bahan yang berbahaya apa saja. Nah, biasanya itu standar di sebuah negara seringkali beda. Nah, perbedaannya itu yang kemudian membuat ada prasangka, ini kita dicekal dan sebagainya. Nah, dengan tali kandungan residunya itu di atas standar. Nah, kita harus buat kesehatan, hanya gitu ya. Nah, sementara di kita toleransinya misalnya lebih besar, itu kan ekspornya besar, kemudian curiga, ya, ternyata ada pencekalan dagang dan lain-lain. Ya, tapi nggak bisa apa-apa kalau sudah demikian. Harus menyelesaikan